Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muklis dengan NPM 240310100195. Oke, tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas ujian hukum agraria kelas 0109. Yang pertama ada kondisi hukum agraria di Hindia Belanda pada masa pendudukan penjajah, di mana pada masa penjajahan Hindia Belanda, hukum agraria sangat dipengaruhi oleh kepentingan kolonial dan bersifat dualistik, yaitu hukum agraria barat mengacu pada hukum Eropa, khususnya Burgerlijk Wetboek ataupun BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ini berlaku bagi orang Eropa dan golongan yang tunduk pada hukum barat, di mana hukum ini menganut sistem individualistik dengan kepemilikan tanah berdasarkan hak agendom ataupun hak absolut, di mana tidak bisa diganggu-gugat oleh masyarakat adat. Selanjutnya, hukum agraria adat berlaku bagi pribumi dan berdasarkan sistem hukum adat. Hak atas tanah bersifat komunal dan dikuasai oleh masyarakat adat dengan konsep hak ulayat, di mana tidak ada kepemilikan atas tanah secara individual seperti dalam hukum Eropa. Keadaan ini menyebabkan diskriminasi dalam kepemilikan tanah karena tanah-tanah subur itu dikuasai oleh perusahaan-perusahaan kolonial dan penjajahan pada masa saat itu, dan bangsa-bangsa Eropa sangat diuntungkan. Karena apa? Melalui sistem itu mereka mendapatkan konsensi jangka panjang. Nah, masyarakat adat sangat dirugikan akan hal tersebut. Selanjutnya, tujuan dibentuk dan diberlakukannya UUPA. Seperti yang kita ketahui tadi di atas, masyarakat adat sangat dirugikan akan adanya dualistik. Undang-Undang Pokok Agraria atau UPA nomor 5 tahun 1960 itu diberlakukan dengan beberapa tujuan, seperti mengakhiri sistem dualistik hukum agraria dengan menggantikan hukum kolonial dengan sistem hukum nasional, atau mewujudkan keadilan sosial dalam kepemilikan tanah melalui asas tanah untuk kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, untuk mengatur penguasaan atau pemilikan atau penggunaan dan pemeliharaan tanah agar sesuai dengan kepentingan nasional, di mana seperti yang kita ketahui, bangsa Eropa maupun orang-orang barat yang menjajah Indonesia terdahulu itu, mereka memiliki kepentingan tersendiri kepada bangsa kita. Mereka ingin memelihara tanah kita, ingin menggunakan tanah kita. Karena apa? Tanah kita ini subur. Tujuan dibentuk UPA ini adalah untuk mengambil kembali tanah-tanah yang dulunya bisa kita bilang digunakan oleh mereka. Selanjutnya, dasar hukum agraria nasional, di mana dasar hukum agraria nasional itu diatur memang pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945. Ini pasal yang sering kita dengar. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Negara dapat menggunakan kekayaan alam maupun air maupun apapun yang ada di tanah Indonesia itu untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat Indonesia. Selanjutnya, UUPA atau Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 sebagai dasar hukum utama agraria nasional dan peraturan-peraturan pelaksanaan UUPA lainnya. Selanjutnya, pengertian hak-hak dalam hukum agraria. Yang pertama ada hak bangsa, hak seluruh bangsa Indonesia atas tanah, sebagaimana diatur dalam pasal 1 UPA. Hak bangsa Indonesia atas tanah itu adalah hak yang dapat dimiliki oleh individu ataupun badan hukum di Indonesia. Yang kedua, hak menguasai negara, di mana negara memiliki kewenangan atau mengatur maupun mengelola dan memberikan hak atas tanah sesuai dengan pasal 2 UUPA. Bukan kepemilikan, tetapi hak untuk mengatur penggunaan tanah demi kepentingan rakyat. Negara tidak memiliki tanah tersebut, tetapi negara memiliki hak untuk mengatur penggunaan tanah demi kepentingan masyarakat atau rakyat. Selanjutnya, hak ulayat ataupun hak masyarakat adat atas tanah dalam wilayahnya, sebagaimana disebut dalam pasal 3 UUPA. Semasa masih diakui dan masih dalam kenyataan dan sesuai dengan kepentingan nasional. Selanjutnya, pengaturan terkait hak-hak tanah, di mana hak guna bangunan ataupun HGB untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah negara atau tanah dengan hak pengelolaan
Ini berlaku maksimal 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun serta diperbaharui. Yang kedua, hak guna usaha ataupun HGU. Hak ini adalah untuk mengusahakan tanah agak dari negara untuk industri pertanian, perkebunan, ataupun peternakan. Ini berlaku maksimal 35 tahun dan dapat diperpanjang 25 tahun serta diperbaharui juga sama dengan HGU sebelumnya. Yang kedua adalah hak pakai publik, diberikan kepada instansi pemerintah ataupun badan hukum negara. Hak pakai privat ini diberikan kepada individu ataupun badan hukum swasta untuk keperluan tertentu, seperti untuk mendirikan bangunan instansi pemerintahan maupun badan keagamaan dan lain-lainnya. Selanjutnya, hak pengelolaan, hak atas tanah yang dikuasai oleh negara dan diberikan kepada badan hukum tertentu untuk dikelola lebih lanjut. Selanjutnya, kasus PT Matahari, HGB, dan apartemen. Yang pertama, jangka waktu HGB. Sesuai dengan pasal 35 UPA, HGB diberikan selama 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun dan dapat diperbaharui juga. Jadi, sejak 1990, PT Matahari memiliki HGB sampai 2020 jika tidak diperpanjang. Tapi jika diperpanjang maka akan bertambah selama 20 tahun. Selanjutnya, kewajiban jika pembangunan mengganggu akses tanah lain. Jika pembangunan apartemen maupun PT Matahari tersebut menutup akses tanah lain, PT Matahari wajib memberikan jalan ataupun akses alternatif ataupun solusi lainnya. Seperti diatur dalam pasal 6 UUPA, tanah harus digunakan sesuai dengan fungsi sosial, artinya tidak mengganggu lingkungan hidup masyarakat lain. Apakah HGB dapat dijaminkan kepada bank? Ya, tentu saja HGB dapat dijaminkan kepada bank untuk angsuran maupun kredit dengan cara dibebani hak tanggungan sesuai dengan UU Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996. Selanjutnya, hak dan kewajiban PT Matahari atas HGB, mendirikan dan memiliki bangunan di atas HGB. Yang kedua, memanfaatkan tanah sesuai dengan izin penggunaan. Selanjutnya, memindahkan atau mengalihkan HGB kepada pihak-pihak lain. Yaitu selanjutnya masuk kepada kewajiban PT Matahari terhadap HGB tersebut. PT Matahari wajib membayar pajak dan restribusi tanah kepada pemerintah. Selanjutnya, menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya yaitu mengurus perpanjangan HGB sebelum habis masa berlakunya. Apa konsekuensi jika HGB itu berakhir? Jika masa HGB PT Matahari berakhir ataupun tidak dapat diperpanjang kembali, maka tanah tersebut menjadi milik negara, di mana tanah tersebut akan kembali kepada negara. Bangunan yang didirikan di atas tanah HGB tersebut juga akan menjadi milik negara jika perpanjangan HGB tidak dilakukan atau perubahan hak milik ataupun menjadi milik orang lain, dan PT Matahari dapat mengalihkannya kepada mereka kembali daripada pemilik baru. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat kita ambil dari kasus PT Matahari ini adalah di mana PT Matahari harus memperpanjang HGB-nya dari yang awalnya hanya diberikan 30 tahun dari 1990 hingga 2020, maka mereka harus memperpanjang masa HGB-nya kembali selama 20 tahun hingga tahun 2040 nanti. Sekian, terima kasih.